Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Senja menuju petang hari ini, cuaca mendung menghujan. Ada satu bilah ya, bukan satu buah, satu bilah golok pisau lagi, golok pisau sembelih apa iki? Jenang. Sembelih jenang. Tadi seru juga ya, seharian mulai siang lah. Kita bahas tentang sembelihan, tentang handling semuanya di grup sahabat GSN. Yang belum join dan ingin gabung di grup sahabat GSN silahkan japri admin kami atau langsung japri ke nomor WA saya di 085606316151. Nanti kita di situ saling melengkapi, saling asah, asih dan asuh. Nah, pembelajarannya banyak banget. Tidak hanya tentang perbilahan, di perbilahan sendiri juga dikupas banyak sekali. Di sesembelihan sendiri itu mulai handling, mengikat ya, merobohkan, mengikat hingga menyembelih, semuanya di situ kita bahas. Dan tidak ada saling bully membuli, tidak ada, guyonan sebatasnya, dan tentunya edukasi yang paling banyak di situ. Nah, tadi membahas masalah sembelihan yang bilahnya kurang tajam, jadi digergaji sampai 1 menit. Ada yang nyembelihnya cepet tapi juga tetap digergaji dan sampai mentok daging, mentok tulang, muter gitu, wah macem-macem. Yang parah ngikat, sapinya dirobohkan tapi nggak diikat, terus menyembelihnya begini. Nah, salah satu nyeletuk ini sahabat GSN itu golok buat ngiris jenang. Oke, kita ada jenang ini juga. Nah, ini satu buah pisau sembelih full Galisono keling, paksi dalam dipin pakai dural. Untuk bilahnya sendiri material baja Perjeep Land Rover. Kita lap dulu biar hilang krim oles bilahnya, biar kelihatan. Seperti ini. Ini untuk sembelihan macam manapun, model gimana pun, style bagaimanapun bisa, apalagi kalau sudah terlatih, terbiasa skillnya di RPH. Menggenggam begini, dorik juga enak, dorong begini juga enak, tarik murni juga enak. Posisinya ini bilahnya melengkung ke bawah, ujung turun. Land Rover, pakai Ricasso. Panjang bilahnya 31 cm, terlebar di pangkal 3,6 atau 3,5 lah, 3,5 menipis, ketebalannya 3,5 menipis. Nah, ini kita teskan di tisu. Dari Ricasso digesekkan pelan dulu, langsung turun. Megangnya begini, dijimpit dengan jari jempol, menjimpit tisunya dengan jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan jari kelingking dan jari manisnya ditekuk begini. Direflekskan, diatur sedemikian rupa biar refleks, sehingga ketika kita menjimpit ini sudah refleks nekuk begini. Sama semuanya, kalau refleks positifnya dilatih, insya Allah saat menyembelih itu mulut kita tidak diam. Menyembelih gini ya, tarik lambirnya,
langsung refleks. Begitu turun ke bawah, tarik ke arah kita begini, dorik ya namanya, dorong tarik, itu sudah Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kalau refleksnya saat memegang gelambir sudah Bismillah, itu nanti terjadinya seperti itu yang sudah saya amati. Nah, malah kurang luwes. Nah, kalau luwes itu membawa, mencabut, membawa, terus saat eksekusi itu pas gerakannya seperti itu. Nah, mantap kan? Ini di tisu sudah halus, maka di kertas, di kresek sudah lewat semuanya, sudah lewat waktunya. Tentunya ketajamannya sudah lewat. Seperti biasa ketika kita mengetes di kertas HVS, kalau ketajaman bilahnya itu di slice tisu, maka memegangnya begini, megang lebay namanya. Nah, dan searah. Nah, bilahnya itu dijimpit 3 jari atau 2 jari begini. Nah, kertasnya diarahkan searah. Ini sudah benar-benar sangat tajam dan sangat sulit kalau searah begini, lebay banget lah gitu. Dikelok-kelokkan juga sudah sangat tajam seperti itu. Nah, kita lalu eksekusi yang namanya jenang ini. Jenangnya kita eksekusi. Kita ada jenang dari Blitar yang dikap dengan besek namanya. Nah, ini kalau sudah ketajamannya di slice tisu lewat, di kertas lewat, insya Allah untuk menyembelih dengan gaya telunjuk begini, menyembelih yang namanya jenang ini sudah lewat juga. Di ujungnya saja digesek ke arah kita segini. Nah, alhamdulillah sudah terpotong dengan sangat rapihnya. Lalu kita sembelih lagi sesuai keinginan potongannya itu, sesuai keinginan jagalnya. Oke, seperti itu mungkin hiburan sore hari ini. Bentar lagi mau hujan, bentar lagi mau Idul Kurban, dipersiapkan segala sesuatunya. Yang punya bilah satu jangan cuma satu, bukan kita karena jualan terus mengajak supaya belinya lebih dari satu, bukan. Tapi memang pengalaman kalau bilah cuma satu, ada masalah dengan bilah yang satu itu, waduh jangan sampai itu. Kalau mau menyembelih diasah dulu, nah itu jangan sampai. Sapi itu sudah nggak perlu lihat bilah kita gitu. Kalau bilah-bilah dari baja per, dari baja-baja yang kurang ngunsewu, kurang bagus, itu nanti habis menyembelih satu ngasah lagi, satu ngasah lagi, wah ini bahaya, jangan sampai. Jadi diusahakan pertama bilah itu lebih dari satu, terus ketajamannya di slice tisu. Kalau ketajaman di slice tisu, insya Allah untuk menyembelih beberapa ekor sapi aman. SOP penyembelihan diterapkan dengan baik. Jadi kalau misalkan jangankan baja-baja modern, baja premium, Bohler, Vanadis, Sleipner dan kawan-kawan, baja bekas pun seperti ini, baja per Jeep, per Delman dan lain-lain, itu juga bisa tahan awet ketika SOP penyembelihan diterapkan dengan baik. Bagaimana SOP-nya? Pertama, cara membawa bilah itu yang perlu diperhatikan. Pakai sabuk betawian, sepatu boot, celana levis set gini. Lalu dicabut semuanya, pegang tangan kiri. Itu ketika sapi siap dieksekusi. Dan proses mengikat ya, menuntun, mengikat, merobohkan, mengikat dan menyembelih ini diusahakan direkam, nggak usah di pause dan biar tahu durasinya. Diusahakan jangan lebih dari 15 menit. Kelamaan kasihan sapinya, apalagi tersiksa dengan cara merobohkan yang kurang ihsan. Terus sudah siap dieksekusi, jangan lama-lama, langsung aja. Nah, sebutkan nama-nama yang berkurban, cabut begini, pegangnya begini ya, ditekan punggung bilahnya, jangan digenggam. Ini disarung, diselipkan lagi di ikat pinggang atau di sepatu boot kita, lalu ditekuk begini, diamankan. Jangan sampai menyenggol orang di sekitar kita, bahaya. Kita yang bawa bilah, kita yang menjaganya. Lalu siap dieksekusi, ini semuanya tim sudah siap, kencang. Nah, kita baru posisikan kuda-kuda, siku, tekanan, jret, sudah cabut, angkat, tekuk lagi gini. Itu diusahakan. Terus dicuci bersih di tempat pencucian, misalkan ada keran atau selang air, terus dilap kering di situ juga, dilap bersih hingga kering, lalu disarungkan. Kalau tidak ada keran, jauh dari keran di lapangan misalkan, itu dengan cara kita membawa handuk basah
atau ini kanebo yang dibasahi, dilap. Setelahnya diselipkan lagi. Nah, sudah itu, ini break, kita istirahat, turun minum, atau tim sedang menggeser sapinya atau bagaimana, itu kita stropping. Bila ini kita stropping. Nah, di Gebuk GSN ready stropping premium, ukuran medium, ukuran jumbo. Kalau ukuran jumbo inden, kalau kita belum nyetok ya. Kalau ukuran medium ada. Nah, itu di stropping, dites lagi di kertas. Usahakan sahabat GSN harus bisa slice tisu, Kenapa? Karena biar kita tahu bilah kita ini di slice tisu, bukan di slice kertas. Itu levelnya di atas slice kertas. Itu nanti benar-benar ihsan. Rasakan bedanya nanti ketika bilah itu slice kertas atau slice tisu. Jangankan di sembelihan Idul Kurban yang kendor, di RPH sendiri pun saya rasakan memang benar-benar kalau slice kertas ngoyo, bukan main gitu, ngoyo. Nah, itulah sekelumit tentang Idul Kurban. Ini pisau ketajaman di slice jenang. Tanyakan ke admin bila minat dengan pisaunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.